Selamat pagi, siang, malam, Bu Yayan. Kami beranggotakan Fidel Rahman, Gabriel Vito, dan saya sendiri, Maria Rosa, akan mempresentasikan pekerjaan kelompok kami terkait job shop. Dari soal, dapat dilihat urutan proses setiap part, mesin yang dipakai, dan waktu pengerjaannya. Untuk part X, proses dimulai di mesin M4 selama 8 jam, lalu pindah ke M2 selama 1 jam, dan terakhir ke M3 selama 3 jam. Untuk part Y, prosesnya lebih panjang, dimulai dari M1 selama 9 jam, lalu ke M3 selama 7 jam, kemudian ke M2 selama 8 jam, dan yang terakhir ke M4 selama 5 jam. Untuk part X, prosesnya hanya memiliki 2 tahap, yaitu di M3 selama 5 jam, lalu pindah ke M1 selama 7 jam. Di bagian list job, ditampilkan job yang sedang berjalan. X1 dan X2 adalah job untuk part X yang sedang mengerjakan operasi pertama di mesin 4. Masing-masing butuh 8 jam dan masih punya 3 operasi lagi. Y1 adalah job untuk part Y di mesin M1 dengan waktu 9 jam dan juga punya 3 operasi tersisa. Oke, selanjutnya ini adalah Gantt dari masing-masing operasi. Yang pertama itu tadi ada X1, Y1, Z1, X2, dan X3. Di sini eh, untuk X1, X2, Y1 waktu mulainya itu 0 dan Z1 sampai X3 mulai dari 16. Nah, pada di akhir flow time-nya selesainya itu di X1 selesai pada jam ke-24, X2 ke-27, Y1 30, Z1 12, dan X3 14. Jadi rata-rata flow time-nya ada di sekitar 21,4 jam. Kemudian terdapat Q1, jadi di Q1 ini dia akan memasukkan Z sebanyak 2 part ke dalam gancarnya. Jadi di sini ada part X sama part Y itu awalnya itu jumlahnya 2 unit, X1, X2, dan juga Y-nya itu ada Y1. Kemudian kita itu cari dulu MOR-nya. Jadi kita cari eh, mana MOR yang paling besar dan yang paling kecil. Di sini itu kan ada part X sama part Y. Kemudian total operasi dari part X itu ada 3 dan Y itu ada 4. Lalu operasi yang tersisa setelah operasi 1 dimulai, X itu lebih kecil dan juga Y-nya itu lebih besar, 2 dan 3. Jadi MOR-nya dari X itu 3 dan Y itu 4. Artinya MOR dengan nilai terkecil itu harus diprioritaskan terlebih dahulu, diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian di sini dapat dilihat gancarnya. Jadi yang merah itu ada Y, kemudian yang hijau itu ada X, biru itu Z1, dan juga yang pink atau ungu ini Z2. Nah, si Z ini dia mulai ketika si mesin 4 part X beroperasi, setelah beroperasi di T sama dengan 8. Lalu karena mesin 3-nya ini kosong, makanya Z-nya bisa langsung masuk ke mesin 3. Kemudian dapat dilihat yang di bagian Z2 itu dia nggak bisa langsung masuk di yang kedua sini karena dia perlu nunggu operasi dari Y dulu. Setelah Y-nya selesai, baru Z2-nya itu masuk di mesin 3 dari 20 sampai 25. Kemudian di sini juga ada operasi Z2 dari 25 sampai dengan 33. Dari gancar tersebut kita dapat ngelihat part X, Y, Z1, Z2. Kemudian kita bisa lihat start time dan completion time-nya. Di sini completion time dari part X itu 22, part Y itu 33, Z1 itu 25, Z2 itu 32. Ini sesuai dari gancat yang sudah ada di atas. Kemudian startnya yang X dan Y itu 0. Kemudian karena di Q1 ini dia T-nya sama dengan 8, jadi mulai masuk Z1 dan Z2-nya itu dari 8, startnya itu keduanya itu 8, flow time-nya untuk yang part X itu 22,
yang Y 33, yang Z1 itu 25 minus 8, jadi flow time-nya 17. Kemudian Z2-nya itu 32 minus 8, flow time-nya itu 24, kemudian rata-ratanya didapatkan 24. Kemudian di case 2 ini lanjutan dari case 1. Jadi yang pertama kita itu harus cari part mana yang atau mesin mana yang mengalami bottleneck. Jadi kita pisah dulu X, Y, Z. Lalu dari soal kita tahu bahwa X itu ada 3 operasi, di mana mesin yang digunakan itu mesin 4, mesin 2, mesin 3 dengan waktu demikian. Lalu ada part Y, ada 4 operasi dari mesin 1 hingga mesin 4 dengan waktu demikian. Dan operasi Z itu hanya memiliki 2 operasi di mesin 1 dan mesin 3 dengan waktu seperti ini. Lalu kita cari total waktu kerja dari setiap mesinnya. Jadi mesin 1 itu kita dapatnya dari part mana yang kerjanya itu dari mesin 1, lalu waktunya berapa itu kita totalkan. Jadi di sini ada part X tidak memiliki M1, artinya dia tidak melewati M1. Kemudian Y melewati M1 dengan waktu 9 jam, ditambahkan dengan Z melewati M1 dengan waktu 7 jam, totalnya 16. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk M2, M3, dan juga M4. Kemudian didapatkan yang bottleneck itu yang 15 dan juga 13 itu M3 dan M4. Kenapa? Karena eh, pada mesin 3 dan mesin 4 ini banyak routing yang melewati mesin ini. Jadi di Z ada dan juga di Y ada dan di X juga ada. Lalu mereka ini si M3 dan M4 itu tidak memiliki alternatif mesin lain sehingga mereka ini termasuk mesin yang bottleneck. Lalu setelah kita mengetahui mesin yang bottleneck, kita melakukan duplikasi terhadap mesin 3 dan juga mesin 4. Terlihat seperti gancar di sini yang akan dijelaskan oleh Fidel. Oke, baik. Jadi tadi sudah diketahui bahwa mesin 3 dan 4-nya itu kan bottleneck sehingga perlu diduplikasi. Nah, setelah diduplikasi, jadi di mesin 3 dan 4 ini masing-masing ada 2, ada mesin kalau di sini ada mesin 3A, mesin 3B sama mesin 4A dan mesin 4B. Jadi beban dari produksi tersebut jadi lebih tersebar di kedua mesin tersebut. Nah, dari gancarnya kita lihat dari flow time aja. Nah, jadi kalau dibandingin dengan flow time gancar pertama dan case 1, case 2 ini flow time-nya adalah flow time yang paling kecil. Tadi di bagian gancar itu ada di sekitar 20-an. Nah, kalau di case 2 ini flow time-nya kurang dari 20, lebih tepatnya 16,4. Sehingga dapat dikatakan duplikasi mesin 3 dan 4 itu juga dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dibanding kondisi sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari Job Shop. Terima kasih.